Dilansir FC Internews, ada antisipasi besar untuk derby di San Siro antara Milan dan Inter yang merupakan sebuah derby yang bisa memberikan Scudetto dan bintang kedua bagi Inter. Jika Nerazzurri menang, Scudetto akan diberikan secara matematis di akhir pertandingan tersebut dan ini akan terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah Serie A. Jika itu terjadi, Inter akan memenangkan Scudetto dengan 5 pertandingan tersisa, menyamai rekor 5 pertandingan tersisa Napoli musim lalu, Juventus musim 2018-2019, Inter musim 2006-2007, Fiorentina musim 1955-1956 dan Torino musim 1947-1948. Inter tiba di derby kali ini setelah memenangkan 5 derby terakhir melawan Milan di semua kompetisi. Ini sudah menjadi rekor Nerazzurri melawan Rossoneri. Secara umum, hanya 2 kali dalam sejarah derby Milan salah satu dari kedua tim meraih 6 kesuksesan berturut-turut, yaitu Milan antara tahun 1946 dan 1948 dan antara tahun 1911 dan 1913. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa tidak ada kapten lain yang memiliki peluang seperti yang dimiliki Lautaro Martinez, yaitu memenangkan derby dan memenangkan Scudetto pada saat yang bersamaan, dan ini adalah satu lagi alasan untuk memutus kekeringan gol yang dialami pemain Argentina itu sejak laga melawan Atalanta akhir Februari lalu. Mengangkat trofi bintang kedua sebagai kapten akan menempatkannya lebih jauh lagi dalam sejarah Inter, dan ketika musim ini berakhir, maka pembaruan untuk 5 musim berikutnya juga akan datang. Akan ada total 9 juta euro termasuk bonus, dan tidak pernah ada ketegangan dalam perundingan tersebut, hanya perundingan yang sangat normal untuk sebuah perjanjian sakral. Saat ini prioritas Lautaro adalah bintang kedua, Scudetto Nerazzurri pribadinya yang kedua setelah yang pertama ia alami sebagai pendukung Lukaku. Kali ini, dia adalah bintang paling cemerlang di skuad Inter. Dilansir Chronicles of the Dressing Room, Inter memiliki 2 pertandingan Serie A berturut-turut di San Siro. Dengan memenangkan yang pertama, mereka sudah menjadi juara secara aritmatika. Hal yang sama juga akan terjadi jika mereka meraih hasil imbang pada derby dan kemudian menang melawan Torino di Meazza pada akhir pekan berikutnya, dan ini akan menjadi Scudetto pertama yang dimenangkan di San Siro sejak musim 1988-1989. Tuttosport melaporkan bahwa ada 2 nama baru untuk lini pertahanan Inter, yaitu Eric Garcia dan Rafa Martin. Yang pertama adalah bek Barcelona yang dipinjamkan ke Girona, yang kedua adalah bek Real Madrid yang dipinjamkan ke Alaves, keduanya memiliki kontrak hingga tahun 2026. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa menjelang derby, Curvano diperkirakan akan berkunjung ke Appiano Gentile tempat tim akan bersiap. Akan ada banyak spanduk dan bendera untuk membuat orang-orang merasa hangat dan untuk menjelaskan betapa besarnya keinginan seluruh fans Nerazzurri untuk menyelesaikan musim ini tepat di kandang Milan. FC Internews melaporkan bahwa meskipun rumor transfer Nicolas Valentini ke Inter semakin sering terdengar, Inter sebenarnya tidak menganggap Nicolas Valentini sebagai target nyata untuk musim depan. Meski sang pemain telah direkomendasikan oleh Walter Samuel, sejauh ini baik dari pihak pemain maupun Viale della Liberazione belum ada langkah konkret untuk memulai negosiasi. Sky Sport melaporkan bahwa malam Liga Eropa merupakan peluang kerja bagi manajemen Inter, khususnya Dario Bacin. Wakil Direktur Olahraga Inter ini berada di Stadion Gewiss untuk menyaksikan leg kedua babak perempat final Liga Eropa antara Atalanta versus Liverpool.
FC Internews mengabarkan bahwa pusat latihan Suning di Appiano Gentile membuka pintunya bagi tamu luar biasa, yaitu pemenang Oscar Gabriel Salvatores. Sutradara terkenal dunia yang pada tahun 1992 memenangkan patung bioskop paling didambakan dengan film Mediterraneo. Dia disambut oleh pelatih Simone Inzaghi dan mengunjungi seluruh ruangan di pusat olahraga Inter yang merupakan tim favoritnya. FC Internews melaporkan bahwa sekarang resmi, akan ada 5 tim Italia yang berpartisipasi di Liga Champions berikutnya. Kepastian matematis datang berkat keberhasilan Fiorentina di Liga Konferensi, Atalanta, dan Roma di Liga Eropa. Dilansir FC Internews, kiper Monza, Michele Di Gregorio menanggapi rumor transfer yang mengaitkannya dengan Inter, Milan dan Juve dengan mengatakan, "Saya memiliki kontrak dengan Monza dan selama saya di sini, saya hanya akan berpikir untuk Monza. Masih ada 6 pertandingan tersisa, kami semua harus fokus. Di akhir kejuaraan kita akan lihat apa yang terjadi, apakah akan ada sesuatu atau tidak. Untuk Derby Milan, saya mengharapkan pertandingan yang bagus. Derby Milan adalah pertandingan yang indah, dan semoga saja kita bisa bersenang-senang." Andrea Mandorlini kepada Tutto Mercato Web mengatakan, "Saya berharap derby ini dapat memastikan kemenangan Inter di kejuaraan. Saya sedikit kecewa dengan hasil imbang melawan Cagliari karena saya mengharapkan banyak rekor." Dilansir FC Internews, Marek Jankulovski mengatakan, Theo Hernandez dan Federico Di Marco adalah 2 pemain modern dan fundamental, mereka mencetak banyak gol dan bertahan dengan sangat baik, kedua pemain Milan dan Inter itu sangat kuat. Corriere dello Sport melaporkan bahwa mantan pemain Inter, Robin Gosens berpeluang kembali ke Serie A. Pelatih baru Lazio, Igor Tudor mengincar pemain sayap yang kini berseragam Union Berlin itu. Musim ini, dalam 32 penampilannya di Bundesliga, Gosens telah mencetak 7 gol. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri dalam konferensi pers jelang pertandingan Cagliari Juventus menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh sepak bola Italia dari sepak bola Eropa dengan mengatakan, "Tahun lalu Inter mencapai final Liga Champions, Roma ke final Liga Eropa, dan kami tersingkir 3 menit menjelang akhir dari Sevilla. Di akhir musim, kemenangan bernilai 2 kali lipat karena memberi Anda lompatan maju yang penting. Besok kami bermain melawan Cagliari yang berjuang untuk menyelamatkan diri, lalu Milan, Roma, dan Bologna, kami akan berjuang untuk membawa pulang hasilnya." Fabio Cannavaro kepada Radio Serie A mengatakan, saat ini, bek tengah tidak banyak bermain dengan kepala mereka dan bahkan lebih sedikit lagi dengan rekan satu tim mereka. Saya tahu bahwa saya unggul karena saat itu rekan satu tim saya ada di sana, saya melihat hal itu tidak banyak terjadi sekarang. Lalu ada penyerang seperti Osimhen yang sulit untuk dijaga, Lautaro yang berada di area penalti dan tahu kapan harus menyerang tiang dekat atau menjauh dari bek, dia adalah penyerang yang pasti akan menyulitkan saya. Agen transfer, Laterio Pino kepada Tutto Mercato Web mengatakan, "Di Italia kami menganggap Zirkzee masih muda, tapi untuk Eropa dia sudah berusia 30 tahun. Saya sangat terkesan dengan Giovanni Fabian, terutama dengan penampilannya di lapangan. Anda harus berani meluncurkan pemain muda di lapangan." Fabian bermain seperti seorang veteran tetapi dia lahir pada tahun 2003. BP Bergomi kepada Sky Sport mengatakan, Milan adalah tim yang memiliki kebanggaan, mereka dilatih dengan baik oleh pelatih yang baik. Rossoneri punya orang-orang yang tampil baik dalam situasi 1 lawan 1. Namun, hal ini sering mengarah pada situasi yang membuat pemain tertentu memberikan kesan buruk, seperti yang terjadi saat melawan Sassuolo.